Halo Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Devi dari tim pengembang aplikasi Rapor Merdeka. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Rapor Merdeka untuk kurikulum 2013 versi revisi tahun 2022. Nah, sebelum saya masuk ke video tutorial, saya akan menjelaskan perbedaan antara kurikulum 2013 versi terbaru dengan yang versi sebelumnya. Nah, jadi di sini perbedaannya adalah di penilaian ya Bapak Ibu. Untuk penilaiannya sekarang sudah tidak ada KI 3 dan KI 4. Jadi tipe penilaian itu kurang lebih mirip dengan kurikulum Merdeka. Nah, lalu untuk KI 1 dan KI 2 itu juga diganti menjadi penilaian sikap. Kurang lebih di situ perbedaannya. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mungkin saya akan langsung masuk ke dalam video tutorialnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari modul operator dulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk modul operator ini kurang lebih sebenarnya sama untuk pengaturannya ya dengan yang kurikulum Merdeka. Ketika tarik data dari Dapodik lokal, itu secara otomatis sistem aplikasi Rapor Merdeka ini sudah bisa mengenali kelas mana yang menggunakan kurikulum 2013, kelas mana yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu nanti setelah tarik data, itu bisa lihat di manajemen kelasnya ya, di peserta didik. Di sini akan kelihatan nih kurikulum-kurikulumnya. Nah, jadi kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu, misalkan kelas 12-nya itu menggunakan kurikulum 2013, kelas 10-nya menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di sini akan kelihatan ya, kelas 12 kurikulum 2013, kelas 10-nya itu kurikulum Merdeka tulisannya, seperti itu. Oke? Nah, untuk pengaturan sama, yang berbeda hanya di manajemen mapel. Jadi kalau Bapak Ibu klik menu manajemen mapel, lalu ke daftar mapel. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada satu kolom namanya kelompok mapel. Ya, jadi Bapak Ibu perlu mengatur dulu nih setiap mata pelajarannya ini termasuk kelompok yang A, B, atau yang C. Ya, jadi kelompok A ini biasanya adalah mata pelajaran seperti agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Lalu kelompok B-nya ini pelajaran-pelajaran seperti seni, penjaskes, dan muatan lokal. Nah, khusus untuk SMA dan SMK itu ada kelompok mapel yang C. Jadi ini adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan peminatan. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu atur dulu masing-masing mata pelajaran ini kelompoknya kemana. Setelah itu jangan lupa klik simpan data. Ya, jadi untuk modul operator hanya itu perbedaannya. Di manajemen mapelnya saja perlu diatur kelompok mapel. Oke, sisanya sudah sama. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk modul guru. Nah, di modul guru ini perbedaannya hanya di bagian penilaian. Ya, di sini ada satu menu namanya penilaian sikap. Ya, jadi penilaian sikap ini adalah yang menggantikan KI 1 dan KI 2-nya di versi sebelumnya, gitu ya. Nah, untuk penilaian sikap ini nanti Bapak Ibu bisa pilih ya mana yang mau diamati, dinilai ya. Nah, di sini yang bisa mengisi ini adalah semua guru, baik guru wali kelas maupun guru mata pelajaran. Ya. Nah, cara memasukkan penilaiannya ini tinggal diubah aja seperti ini. Jadi ada indikator-indikator penilaiannya ya di sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini begitu banyak kolom yang untuk dinilai ya, tapi ini tidak perlu diisi semua ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya perlu mengisi yang Bapak Ibu amati saja. Jadi misalkan contohnya si Abraham ini yang bisa diamati oleh Bapak Ibu adalah komunikasi dan interaksi antar budayanya saja. Jadi ini saja yang perlu diberikan penilaian. Sedangkan yang lain misalkan tidak terlihat nih, tidak teramati. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mengisi, didiamkan saja. Seperti itu. Ya. Nah, nanti ini ketika di raportnya yang keluar itu adalah nilai yang paling tinggi. Jadi misalkan untuk berkebinekaan global, untuk indikasi yang komunikasi dan interaksi antar budaya, ada beberapa guru yang memberikan penilaian untuk si Abraham ini, gitu ya. Mungkin ada yang memberikan sedang berkembang, atau ada guru lain yang memberikan sangat berkembang. Nah, ini yang diambil adalah nilai yang tertingginya saja.
Seperti itu. Oke. Nanti kalau kita lihat di modul wali kelas di sini, contoh raportnya dia akan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini. Sudah terbagi, yang A itu untuk sikap, yang B untuk pengetahuan. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu dimensinya apa, lalu deskripsinya ini adalah indikasi-indikasinya. Diambil dari nilai yang tertinggi yang diberikan oleh masing-masing guru. Nilai tertinggi dari semua nilai yang diberikan oleh masing-masing guru. Nah, lalu untuk yang pengetahuan dan keterampilan, ini juga sudah langsung otomatis dikelompokkan yang kelompok A, kelompok B, dan kelompok C-nya. Seperti itu. Kurang lebih itu untuk kurikulum 2013. Jika misalkan ya, Bapak Ibu ketika tarik data nih, dari Dapodik, misalkan untuk kelas 11 itu dia 2013. Tapi sebenarnya Bapak Ibu mau mencetak yang untuk raport kurikulum merdekanya nih, untuk yang kelas 11 ini. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di Telegram ya, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi adminnya. Itu nanti akan dibantu oleh admin dari pihak kami. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di grup Telegram, atau yang terbaru sekarang kita sudah ada grup WhatsApp ya, Raport Merdeka Official, itu bisa disampaikan di sana. Semoga yang saya sampaikan saat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.